Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hidayatul Maulida Fatihur Rahmah dari kelas KA 2018 dengan nomor NIM terakhir 030. Di sini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan mengenai aliran informasi genetika. Pada kesempatan kali ini, yang pertama saya akan membahas tentang materi genetik. Kemudian, materi yang kedua yaitu replikasi DNA. Materi yang ketiga yaitu transkripsi protein. Dan materi yang terakhir yang akan dibahas adalah translasi protein. Tahukah kalian apa itu materi genetik? Materi genetik sendiri adalah bahan-bahan atau materi yang berperan dalam penyampaian informasi genetik di dalam sel. Di dalam materi genetik, yang menentukan sifat atau karakteristik suatu organisme tersimpan di dalam molekul DNA disebut informasi genetik. Informasi genetik suatu organisme sendiri di dalam molekul DNA terdapat di dalam inti sel. Di dalam materi genetik juga terdapat istilah gen. Gen sendiri merupakan sekuen DNA dengan panjang minimum tertentu yang mengkode urutan lengkap asam amino suatu polipeptida atau RNA. Selain itu, gen sendiri merupakan unit fungsional dalam molekul DNA yang menyandi sifat keturunan atau sifat genetik tertentu. Istilah yang kedua yaitu ekspresi gen. Ekspresi gen merupakan proses penggunaan informasi genetik yang tersimpan di dalam gen untuk mensintesis senyawa-senyawa produk gen. Dan istilah yang ketiga yaitu genom. Genom merupakan keseluruhan informasi genetik yang terdapat di dalam tubuh makhluk hidup. Apakah kalian tahu apa saja perbedaan DNA dan RNA? Perbedaan antara DNA dan RNA sendiri yaitu yang pertama, pada DNA memiliki untaian heliks ganda. DNA berbentuk deoksiribosa. Dan yang ketiga, basa dalam DNA yaitu basa timin. Sedangkan pada RNA sendiri memiliki untaian heliks tunggal. Bentuknya yaitu ribosa, sedangkan basanya yaitu basa urasil. Apakah kalian tahu, protein di dalam materi genetik sangatlah penting. Protein sendiri merupakan senyawa organik kompleksa berbobot molekul tinggi yang merupakan polimer dari monomer-monomer asam amino yang dihubungkan satu sama lain dengan ikatan peptida. DNA akan mengalami transkripsi, sedangkan RNA akan mengalami translasi, sehingga dapat membentuk protein. Materi selanjutnya yang akan dibahas yaitu replikasi DNA. Apakah kalian semua tahu apakah yang dimaksud replikasi DNA? Replikasi DNA sendiri merupakan suatu proses penggandaan DNA sebagai materi genetik makhluk hidup. Proses ini sangat penting dalam tahapan perkembangbiakan atau pembalahan sel, atau yang biasa disebut fase S siklus sel. Sebenarnya, dasar dari penyalinan DNA adalah penyocokan pasangan basa DNA dari template atau DNA induk. Pada tahap awal, struktur double helix akan dipisahkan dan masing-masing untaian tunggal akan menjadi template atau DNA induk. Basa G akan berpasangan dengan basa C yang baru dan basa T akan berpasangan dengan basa A yang baru. Dengan demikian, masing-masing helai DNA akan menjadi dasar salinan template untuk dibentuknya helai komplementer DNA yang baru. Di dalam replikasi DNA juga terdapat enzim yang bekerja, salah satunya yaitu DNA helikase. DNA helikase membuka dsDNA menghasilkan 2 ssDNA
yang membentang dari 5 aksen ke 3 aksen dan 3 aksen ke 5 aksen yang biasa disebut leading strand. Kedua single strand DNA distabilkan oleh single strand binding protein menjadi lurus dan tidak membengkok. Hal ini penting untuk kerja enzim yang mensintesis untai DNA baru. Selanjutnya, enzim yang bekerja dalam replikasi DNA yaitu DNA polimerase. DNA polimerase mensintesis untai DNA baru dengan menginkorporasikan DNTP ke ujung OH3' atau nasen DNA, membentuk ikatan diester fosfat antara hidroksil 3 polinukleotida yang sudah terbentuk dengan fosfat 5 nukleotida yang diinkorporasikan. DNA polimerase sendiri mensintesis untai DNA baru dari 5 aksen ke 3 aksen dan membaca template dari 3 aksen ke 5 aksen. Materi selanjutnya yang akan dibahas adalah transkripsi. Apakah kalian tahu apa itu transkripsi? Transkripsi merupakan proses pencetakan RNA oleh DNA. RNA yang terbentuk dibedakan menjadi 3, yaitu tRNA, mRNA, dan rRNA. Tahapan proses transkripsi dibagi menjadi 3 tahap, yaitu yang pertama inisiasi, yang kedua elongasi, dan yang ketiga terminasi. Tahap yang pertama yaitu inisiasi. Inisiasi terjadi ketika RNA polimerase melekat pada promotor gen RNA polimerase yang akan mulai membentuk mRNA melalui pencetakan DNA template. Tahap selanjutnya yaitu elongasi. Dalam tahap ini, RNA polimerase akan berjalan dari arah 5 aksen menuju ke arah 3 aksen. Tahap yang terakhir yaitu terminasi. Pada tahap ini, tRNA polimerase akan sampai pada daerah terminator. mRNA yang telah terbentuk akan mengandung 3 untaian basa nitrogen yang biasa disebut kodon. Di bawah ini merupakan aturan pemasangan basa nitrogen. Basa timin pada DNA akan menjadi adenin pada RNA. Basa sitosin pada DNA akan menjadi guanin pada RNA. Basa adenin pada DNA akan menjadi urasil pada RNA. Sedangkan basa guanin pada DNA akan menjadi sitosin pada RNA. Materi terakhir yang akan dibahas yaitu translasi. Apakah kalian tahu apa itu translasi? Translasi merupakan penerjemahan kode genetik RNA menjadi urutan asam amino. Pada tahap ini, polipeptida akan disintesis menggunakan kode genetik dari mRNA di dalam ribosom oleh tRNA dengan bantuan enzim sintetase tRNA amino asil. Di bawah ini merupakan tahapan-tahapan proses translasi. Yang pertama yaitu inisiasi, yang kedua yaitu elongasi, dan yang terakhir yaitu terminasi. Tahap yang pertama yaitu proses inisiasi. Pada tahap ini dimulai pada saat ribosom subunit kecil terikat pada mRNA. Ribosom subunit kecil ini akan bergerak dari arah 5 aksen ke arah 3 aksen. Ketika sudah menemukan kodon AUG, tRNA yang membawa asam amino metionin dan antikodon AUC akan melekat pada mRNA. Kemudian, setelah tRNA terikat pada mRNA, maka ribosom subunit besar akan datang dan terikat juga dengan ribosom subunit kecil untuk melengkapi proses inisiasi. Tahap yang kedua yaitu elongasi. Pada tahap ini, asam amino yang lain akan dibawa pada rantai mRNA oleh RNA transfer dengan membawa antikodon. Selanjutnya, asam amino pada daerah P. Pada saat itu, ribosom akan berpindah ke triplet kodon yang lain yang berada di daerah mRNA sehingga tRNA yang telah melepaskan asam amino akan berada di daerah E dan bersiap untuk keluar. Kemudian, pada daerah A akan ditempati oleh tRNA yang baru. Siklus ini akan terus berulang sampai pada tahap terminasi. Tahap yang terakhir yaitu terminasi.
Pada tahap ini terjadi pada salah satu 3 stop codon yang berada pada daerah A. Codon ini dikenal sebagai protein release factor. Pada saat release factor memasuki daerah A secara otomatis, polipeptida akan rilis dari ribosom, dan ribosom pun akan terpisah dan bersiap untuk melakukan translasi yang baru. Polipeptida inilah yang dikenal sebagai protein. Berikut ini merupakan aturan pemasangan basa nitrogen pada proses translasi. Yang pertama, adenin pada mRNA akan menjadi urasil pada tRNA. Urasil pada mRNA akan menjadi adenin pada tRNA. Yang ketiga, guanin pada mRNA akan berubah menjadi sitosin pada tRNA. Sedangkan sitosin pada mRNA akan menjadi guanin pada tRNA. Sekian penjelasan materi tentang aliran informasi genetika. Apabila ada kesalahan kata, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.